Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehat walafiat serta panjang umur, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali, kita dapat hidup kembali, kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka pembelajaran Al-Quran dan hadis. Walaupun pada saat ini kita ditempa oleh badai bencana, oleh pandemi yang dinamakan COVID-19 ataupun Corona. Namun hal tersebut jangan sampai menyurutkan semangat dan tekad kita untuk belajar menuntut ilmu dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada Nabi kita, kepada ciptaan Allah yang paling mulia, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa mudah-mudahan sholawat tersebut dilimpah curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari senantiasa mengamalkan ajaran ataupun risalah yang beliau bawa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, dalam kesempatan ini bertemu kembali dengan saya Isa Sumara, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan mempelajari, kita akan memahami materi Al-Quran dan hadis pembelajaran 5, yakni tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum dilanjutkan kepada pembahasan, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu supaya belajar kita, menuntut ilmu kita diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan materi mengenai hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Kompetensi dasar pada pembelajaran 5 ini yakni mengenai menghayati nilai-nilai ilmu pengetahuan dan menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122, Surah Al-Mujadalah ayat 11, dan riwayat Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dan riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr. Baik, teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita akan lihat dulu video berikut ini mengenai surah dan hadis mengenai
ilmu ataupun fadilah ilmu pengetahuan. Silakan ditonton.
Baik, kita sudah tonton video mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan beserta penjelasan ayat dan hadisnya. Cukup jelas ya, apabila tidak terbaca karena terlalu cepat bisa di pause dan dibaca terlebih dahulu, ataupun dicatat ataupun di screenshot, itu boleh ya, supaya dapat bermanfaat bagi semuanya. Baik, nah untuk selanjutnya ada renungan nih. Ada suatu pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai ilmu pengetahuan. Agama Islam syarat ataupun penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena sumber ilmu tersebut adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya oleh Nabi Muhammad itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Dengan ilmu inilah beliau tunjukkan semua jalan kebaikan, dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir dan sekaligus rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyu Allah SWT. Ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup banyak, bagian yang cukup penting untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam Islam, ilmu pengetahuan sangatlah penting. Menuntut ilmu sama dengan ibadah dan bertasbih. Bahkan, ilmu dapat menjadi amal yang mengalir terus pahalanya bagi orang yang mengamalkannya, bagi orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Betapa tidak, dengan ilmu meskipun dalam kesunyian, seorang dapat mengembangkan diri dan bercengkrama dengan pikiran dan penelitian. Bagi orang yang berilmu, tidak ada hari yang sunyi, tidak ada hari yang suci, tidak ada hari yang galau, gelisah, atau apapun itu. Ya, karena ilmu adalah teman sejati, sahabat, teman duduk, teman ketika tidur, teman ketika kita beraktivitas seharian, yang mana kita tidak akan terpisahkan dari dirinya. Dengan ilmu, manusia menjadi mulia. Sekali lagi, dengan ilmu, manusia menjadi mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Baik, kita akan sedikit bacakan penjelasan mengenai Quran surah At-Taubah ayat 122. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang munafik mengatakan, ada beberapa orang di padang pasir tinggal, tidak berangkat perang. Celakalah orang-orang padang pasir itu. Maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Nah, jadi pada intinya dalam masalah ini, jangan sampai kita semua orang mukmin apabila ada dalam keadaan berperang, keadaan berkecamuk, jangan sampai semuanya pergi ke medan perang, karena takutnya dikhawatirkan apabila pada medan perang mereka mengalami kekalahan, maka takutnya tidak akan ada yang meneruskan ilmu pengetahuan, tidak ada yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya. Takutnya nanti kita akan terputus gitu ya, terputus
ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kita harus mengatur strategi berapa yang berperang dan berapa yang tinggal untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Itu maksud dari Quran Surah atau Basar 122. Jadi berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan itu sama pentingnya, harus diatur, harus dipertimbangkan. Baik, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai Al-Mujadalah ayat 11. Sedikit saja ya, supaya tidak terlalu lama waktunya. Nah, ayat ini diturunkan pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah berada di suatu tempat yang sempit dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus buat para sahabat yang terlibat dalam perang Badar karena besarnya jasa mereka. Jadi orang-orang yang memiliki jasa besar, orang-orang yang memiliki pengaruh besar itu diberikan tempat khusus oleh Rasulullah SAW karena atas jasa mereka. Ketika majelis tengah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian datang pula sahabat lainnya yang mereka baru datang memberi salam dan Rasul pun serta sahabat menjawab salam tersebut. Tetapi mereka yang telah datang lebih dahulu yang duduk tidak bergeser sedikit dari tempat duduknya sehingga mereka baru datang berdiri terus. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para sahabat bijasa itu duduk di dekat Nabi. Nah, perintah Nabi itu mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri. Dan ini yang digunakan oleh kaum munafik untuk memecah belah dengan berkata, katanya Nabi Muhammad itu berlaku adil, tapi kenapa orang yang baru datang dipersilakan duduk sedangkan orang yang sudah duduk dari tadi disuruh untuk berdiri dan mencari tempat yang lain gitu ya. Gitu. Nabi yang mendengar kritik itu bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Kaum beriman menyambut tuntunan Nabi dan ayat di atas pun turun mengukuhkan perintah dan sabda Nabi. Nah, jadi itu asbab nuzulnya dari ayat 11 dari Al-Mujadalah. Jadi baiknya kita juga memiliki etika tersebut di dalam satu majelis. Jadi apabila ada orang yang datang lantas kita sudah duduk lebih awal, kita harus memberikan kelapangan tempat duduk, memberikan ruang untuk orang lain ketika di majelis itu. Itu beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini ada sebagai berikut. Yang pertama, etika dalam majelis seperti yang tadi dijelaskan, dan yang selanjutnya adalah manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang beriman dari ilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang mana ini dari riwayat Ibnu Majah ya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Terjemahnya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Nah, selanjutnya penjelasannya bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, merupakan suatu keharusan. Bahkan sangatlah rugi apabila kita tidak menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu merupakan kebutuhan asasi pada setiap individu manusia. Tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil, mereka dikenai beban ataupun taklif untuk mencapai ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin seorang tidak butuh ilmu, padahal dia sangat sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu perlu kiranya diperjelas bahwa keadaan setiap orang berbeda hukumnya dalam masalah menuntut ilmu ini. Sekali lagi, setiap orang berbeda hukumnya dalam masalah menuntut ilmu. Nah, diantaranya hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Terkadang mencari ilmu ini menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seorang akan melakukan ibadah yang akan dia laksanakan atau muamalah yang akan dia kerjakan, maka dia wajib
dalam mengetahui bagaimana cara melakukan beribadah ini dan bagaimana dia melaksanakan muamalah ini. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Setiap para pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan fardu kifayah. Ketika mencari ilmu agar dia memperoleh pahala mengerjakan fardu sembari memperoleh ilmu. Seperti hanya kan ilmu waris itu kan fardu kifayah. Jadi apabila ada suatu kelompok ataupun satu lingkungan sudah ada yang paham mengenai ilmu waris itu, maka akan terpenuhi kewajiban yang lainnya. Itu selanjutnya kan misalkan sholat jenazah juga itu kan apabila seorang ada yang sudah paham, maka itu akan memenuhi kewajibannya yang lain. Nah, tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama. Bahkan dia adalah jihad di jalan Allah. Ada suatu keterangan yang menjelaskan bahwasanya apabila seorang meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka dia bisa dikatakan syahid karena menuntut ilmu adalah sama dengan jihad di jalan Allah SWT. Terutama pada zaman kita, sekarang ketika kebid'ahan mulai nampak di tengah masyarakat Islam dan menyebar luas, dan ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan mulai menyebar di kalangan manusia, maka tiga hal ini semuanya mengharuskan para pemuda agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amrin wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan hadithu an bani Israila wal haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu min nar. Terjemahnya dari Abdullah bin Amr, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat, dan kisahkanlah hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israel dan itu tidak masalah ataupun berdosa. Dan barang siapa yang berbohong dan menyadarkan kebohongan tersebut kepada aku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, penjelasan hadis di atas yaitu menganjurkan kepada umat Islam untuk pertama berdakwah, bertabligh, berceramah, menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu hanya satu ayat ataupun satu hadis, satu kata, dua kata, maka itu harus disampaikan karena itu sangat sangat berpengaruh, sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun orang-orang yang belum tahu sama sekali mengenai apa yang kita sampaikan. Yang kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Ketiga, pemalsuan hadis yang bermuncul pada masa Nabi Muhammad SAW membuat Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar para sahabat tidak membuat kebohongan-kebohongan. Nah, jadi jangan sampai kita membuat hadis suatu perkataan yang disandarkan bahwa seolah-olah itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi seorang yang ditempatkan di neraka. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan dengan ganjaran neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hal ini juga berarti bahwa umat Islam juga harus berhati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah hadis tersebut sahih atau tidak? Apakah hadis tersebut bisa dijadikan hujah atau tidak? Jadi jangan sembarang kita memakai hadis. Jangan sampai kita menggunakan ucapan-ucapan ataupun ungkapan-ungkapan kanjeng Rasulullah SAW untuk berfatwa. Jangan sampai kita keliru mengambil hadis. Jangan sampai kita salah dalam memilih hadis itu. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
Baik, teman-teman semuanya, saya sedikit merangkum uh, mengenai materi yang disampaikan pada hari ini ataupun dalam kesempatan video ini. Nah, yang pertama adalah kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122, yaitu meliputi yang pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Yang kedua, anjuran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam agama. Penting sekali ya. Ketiga, pentingnya mencari ilmu juga mengamalkannya. Cari ilmu dengan sungguh-sungguh dan amalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Tuh. Selanjutnya, kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, perintah untuk beretika dalam menghadiri suatu majelis. Etika itu sangat penting, attitude itu sangat penting, sikap itu sangat penting. Karena dengan sikap, dengan etika kita akan menjadi seorang yang berakhlak, seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Dan yang selanjutnya adalah keutamaan orang yang beriman dan berilmu di atas yang lain. Nah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yakinlah dengan ayat ini, yakinlah dengan maknanya, bahwa orang yang berilmu, orang yang beretika, orang yang berakhlak baik, maka itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini mengenai hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Sebelum mengakhiri video ini, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kifarat majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Sukmara. Mohon maaf atas segala salah khilaf apabila ada benarnya itu datang dari agama dan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan khilaf maka itu datang dari kebodohan diri saya pribadi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.